Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kalau kita mau bagi dunia ini dengan manusia-manusia di dalamnya, maka kita akan bagi manusia yang ada dalam dunia ini dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah orang-orang rohani, dan yang kedua adalah orang-orang duniawi. Nah, ini menarik kalau kita katakan orang-orang rohani dan orang-orang duniawi. Nah, apa pertanyaannya? Apa sebetulnya perbedaan antara orang duniawi dan orang rohani? Banyak orang berpikir gini, oh iya saya ngerti, orang rohani itu pokoknya orang yang hari-harinya terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani. Pokoknya tokoh-tokoh agama, mereka-mereka yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, mereka-mereka yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Nah, itu loh orang-orang rohani. Tapi saya hari ini mau ingatkan, mungkin kalimat ini mengejutkan buat saudara. Ada banyak orang-orang yang menyebut dirinya orang-orang rohani. Sebetulnya hanyalah memakai topeng-topeng kerohanian. Tetapi hatinya penuh dengan kepalsuan. Itu sebabnya banyak orang yang bersembunyi di balik kegiatan keagamaan, tapi hidup kawin cerai. Orang-orang yang hidup di balik jubah-jubah keagamaan, tetapi akhirnya merancang kejahatan buat orang lain. Orang-orang yang memakai topeng-topeng keagamaan, tetapi hidupnya sebetulnya sedang memperkaya dirinya sendiri. Orang-orang yang memakai topeng-topeng keagamaan dan menyebut diri sebagai orang-orang tokoh-tokoh agama, tapi terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Padahal dia sebetulnya seorang dukun, padahal dia sebetulnya seorang paranormal, dan sedang bersembunyi di balik jubah-jubah keagamaan. Orang-orang seperti ini hanyalah orang-orang munafik yang sedang bersembunyi di balik jubah kerohanian. Orang seperti ini nggak bisa kita sebut sebagai orang rohani. Bagaimana kita bisa sebut orang rohani? Padahal punya istri 2, punya istri 3, hidup kawin cerai, hidup dengan minum mabuk, hidup dengan judi, hidup memperkaya diri sendiri, lalu hidup dengan kuasa-kuasa kegelapan dan mengatasnamakan Tuhan dengan segala penyembahan berhala yang sedang dikerjakannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang seperti ini saya sebut adalah orang-orang yang jahat karena memakai jubah-jubah kerohanian. Nah, hidup Kristen adalah hidup yang berjalan dalam terang Kristus, sehingga kita mengerti betul apa artinya orang rohani dan orang duniawi. Orang rohani adalah orang-orang yang menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Orang-orang rohani adalah orang-orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupannya. Dan orang-orang duniawi adalah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai sumber segala-galanya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita memang masih hidup di dunia, tapi kita bukan orang-orang duniawi. Saudara mungkin bukan seorang pendeta, saudara mungkin bukan seorang penatua gereja, saudara mungkin bukan seorang majelis gereja, saudara mungkin bukan tokoh-tokoh agama yang sangat dihormati. Tetapi kalau saudara menjadikan firman Tuhan sebagai langkah keseharian hidup saudara, kalau saudara menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupan saudara, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau adalah orang rohani yang akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita penuh berkat, kemenangan, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang mengupas tentang siapakah itu orang-orang rohani, apakah itu orang-orang rohani. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus memang tegaskan bahwa kita masih ada di dunia, tapi kita tidak berjuang secara duniawi. Artinya kita masih ada di dunia, tapi kita bukan orang-orang duniawi. Dan menjadi orang rohani bukan berarti kita harus terlibat 24 jam dalam kegiatan-kegiatan rohani. Bukan itu. Tetapi orang-orang rohani adalah orang yang dimanapun dia berada, orang dapat melihat kemuliaan Tuhan, orang dapat melihat kasih Kristus, orang dapat merasakan damai sejahtera. Karena itu semua terpancar dari dalam kehidupannya. Haleluya. Doa saya setiap pendengar sekalian akan menjadi orang-orang rohani yang menjadi berkat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita sedang membahas Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Galatia 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran,
Maka perhatikan baik, kamu yang rohani. Nah, jadi Paulus sedang tekankan kan bahwa ada orang-orang yang beragama tapi duniawi, tapi ada orang-orang yang beragama dan dia adalah orang yang rohani. Jadi kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi sekali lagi saya mau tegaskan bahwa orang rohani bukan hanya mereka yang terlibat dengan kegiatan-kegiatan rohani, tetapi orang rohani akan memiliki ciri hidup yang jelas. Yang pertama, sudah bisa lihat pada ayat yang pertama, dikatakan apa di situ, saudara-saudara? Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Perhatikan baik kalimat ini, dalam roh lemah lembut. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang rohani akan hidup dengan roh yang lemah lembut, a gentle spirit. Nah, ini bukan berarti dia bukan orang yang tegas. Ini bukan berarti dia orang yang gak punya prinsip, sama sekali berbeda. Dia orang yang tegas, dia orang yang punya prinsip, tapi dia orang yang lemah lembut. Karena selalu saya bilang tegas dan kasar itu dua hal yang berbeda. Ada banyak orang sebetulnya dia nggak tegas, tapi dia kasar. Ada banyak orang tegas dan tidak perlu kasar. Nah, ini yang Alkitab katakan, orang yang rohani dimanapun dia berada, dia akan membawa roh yang lemah lembut. Dia tetap tegas. Kesalahan tetap dia persoalkan. Hal-hal yang nggak benar tetap dia bongkar. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia jalani dengan lemah lembut. Dia tetap dengan ketegasan. Ada orang-orang yang tetap marah sama dia dan bilang, kok begitu sih orang itu? Kok keras itu orang? Oh, kok kasar sih? Ini harus dibedakan. Ada orang-orang yang bukan keras, bukan kasar, tetapi dia tegas, saudara-saudara. Dia menyatakan kebenaran sebagai kebenaran. Yesus bukan orang yang kasar, Yesus adalah Tuhan yang tegas, yang menyatakan kebenaran sebagai kebenaran. Nah, tetapi persoalannya, bagaimana kita menjadi seorang yang lemah lembut? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya khawatir roh yang lemah lembut seringkali sudah hilang di dalam diri banyak orang di muka bumi ini. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang keras, yang kasar, yang memaki, yang membentak, yang menyakiti orang dengan perkataan dan tindakan serta perbuatannya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen yang sebenarnya adalah hidup yang lemah lembut. Dia ada dengan prinsip yang tegas, dia ada dalam prinsip yang jelas, tetapi hidupnya senantiasa menyatakan kelemah lembutan dari kuasa Kristus. Yang kedua saya pelajari, coba lihat ayat yang kedua. Di ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi yang kedua, orang rohani adalah hidup dengan kesiapan untuk menolong. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang rohani menyadari bahwa hidupnya ada karena pertolongan. Dia ada karena pertolongan Kristus. Dia ada karena pertolongan Roh Kudus. Dia ada karena pertolongan rahmat Allah dalam kehidupannya. Sehingga dia boleh ada sebagaimana dia ada. Paulus bilang begini, aku ada sebagaimana aku ada, semata-matanya karena kasih karunia Allah. Berarti dia adalah orang-orang yang menyadari bahwa dirinya hanyalah tertolong oleh kasih Tuhan, tertolong oleh anugerah Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti waktu kita sudah menyadari kasih karunia Tuhan, kita bangkit menjadi orang-orang rohani, maka ini yang harus kita buat. Kita rindu menolong orang lain, kita rindu menolong orang lain agar berjumpa Yesus, kita rindu menolong orang lain agar dia menemukan kasih, kita rindu menolong orang lain agar dia mendapatkan damai sejahtera, kita rindu menolong orang lain agar dia menang atas menghadapi persoalan pergumulan hidupnya. Jadi yang pertama, orang rohani itu
adalah orang yang hidup dengan roh yang lemah lembut. Yang kedua adalah orang yang hidup dengan kesiapan untuk menolong. Yang ketiga, coba lihat ayat yang keempat. Di ayat yang keempat dikatakan apa di situ? Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Berarti yang ketiga yaitu hidup dengan menguji diri. Orang rohani bukan orang yang selalu merasa dirinya benar. Orang rohani bukan orang yang merasa dirinya yang paling baik. Tetapi orang rohani adalah orang yang selalu menguji dirinya sendiri. Daud bilang begini, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, adakah mataku, hatiku tertuju kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita gampang sekali menghakimi orang. Wah, suami saya begini, wah, istri saya begini. Kita gampang sekali menghakimi orang. Bos saya di kantor begini, teman sekerja saya begini. Kita gampang sekali menghakimi orang. Bawahan saya itu begini, teman kerja saya itu begini. Kita gampang sekali menghakimi orang. Tapi kita tidak menguji diri kita sendiri. Jangan orang itu begitu, karena kita sendiri yang punya sikap yang keliru. Nah, orang-orang yang menguji diri akan menjadi orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang menguji diri akan menjadi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang menguji diri akan menjadi orang yang belajar menerima orang lain dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih dan Tuhan, orang rohani yang pertama hidup dengan roh yang lemah lembut. Yang kedua hidup dengan kesiapan untuk menolong. Yang ketiga hidup dengan menguji diri. Dan yang keempat, haleluya. Coba lihat ayat yang ketujuh. Dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituaikan. Berarti yang keempat saya pelajari, apa ciri orang rohani? Yang keempat, dia hidup dengan hukum tabur tuai. Dia sadar betul apa yang dia tabur, itu yang dia tuai. Dia tabur kebencian, dia tuai kebencian. Dia tabur kasih, dia tuai kasih. Dia tabur amarah, dia tuai amarah. Dia tabur kesombongan, dia tuai kesombongan. Tapi waktu dia tabur cinta, dia tabur kasih, dia tabur kesetiaan, dia tabur kebenaran, dia tabur sukacita, maka itu juga yang dia tuainya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makanya Alkitab memberikan rahasia yang sangat luar biasa. Apa yang kau tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan kau perbuat bagi orang lain itu. Apa yang kau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada orang lain. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup rohani bukan tergantung berapa lamanya dia di gereja dalam sehari, tapi hidup rohani bagaimana dia membawa gereja, bagaimana dia membawa bait Allah senantiasa dalam kehidupannya sendiri, supaya lewat hidupnya nama Tuhan dapat dipermuliakan. Haleluya. Kalau lagi di lain yang lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, setiap saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang menghadapi masa-masa yang sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan iman bahwa mereka untuk melihat kemuliaan Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan rumah tangganya, mereka yang mungkin selama ini merasa, Tuhan saya ini orang duniawi sekali, Tuhan jamah sekarang, sehingga kami semua boleh bangkit menjadi orang-orang rohani yang mengasihi Tuhan dan menjadi berkat buat sesama. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.